Lagi-lagi, letusan senjata api menelan korban jiwa. Kali ini pemilik rental mobil asal Tangerang harus meregang nyawa saat ingin menyelamatkan aset usahanya. Ironisnya, pelaku penembakan adalah aparat TNI yang seharusnya melindungi masyarakat. Peristiwa penembakan di rest area kilometer 45 seolah mengulang tragedi penembakan siswa SMK di Semarang yang belum lama ini terjadi, di mana pelakunya adalah anggota kepolisian. Begitu mudahnya aparat menarik pelaku, seolah nyawa tiada berharga. Pak Ilyas Makmur Jaya yang punya Makmur Jaya. Kalau sudah begini, kemana lagi masyarakat mencari perlindungan? Dari Jakarta, tim jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, Kamis dini hari pada 2 Januari menjadi hari naas bagi Ilyas Abdurrahman. Maut menjemputnya usai menerima timah panas yang dilontarkan ke tubuhnya. Ilyas menjadi salah satu warga sipil yang menjadi korban penyalahgunaan senjata api. Ironisnya, pelaku penembakan adalah anggota TNI Angkatan Laut. Belakangan, penyalahgunaan senjata api marak dilakukan. Bagaimana aturan kepemilikan senpi serta pengawasannya, dan bagaimana pula kelanjutan kasus penembakan bos rental mobil di rest area kilometer 45. Saya akan membahasnya dengan narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom, yaitu Wakil Ketua Komisi 13 DPR Andreas Hugo Parera, Kuasa Hukum korban Willy Cahyadi, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat malam Bang Andreas, Mas Usman, dan Pak Willy. Selamat malam, Bung Andreas, Bung Willy. Iya, selamat malam semuanya. Saya akan langsung ke Pak Willy ya untuk mengetahui perkembangan terbaru dari kasus ini, karena kita mengetahui bahwa pernyataan terakhir yang dikeluarkan dari pihak TNI Angkatan Laut mengatakan bahwa terjadi pengeroyokan. Bagaimana respon keluarga terhadap pernyataan dari TNI AL ini? Untuk merespon dari pernyataan dari TNI Angkatan Laut, ya itu sah-sah saja, itu opini dari mereka. Tapi kalau berdasarkan dengan fakta dari jumlah keluarga korban yang pada saat menyergap pelaku tindak pidana itu hanya berjumlah 7 orang, gitu, Pak. Begitu, Mbak. Oke, keluarga mengatakan hanya 7 orang. Kemudian ada pernyataan juga Pak Willy bahwa keluarga kecewa dengan penanganan Polri dan juga pernyataan dari TNI Angkatan Laut. Mungkin Anda bisa jelaskan lebih jauh soal ini. Bahwa penanganan Polri memang sangat disayangkan atas permintaan pendampingan di Polsek Cinangka. Namun kita juga harus menelusuri apakah itu memang sudah aturan dari Polri bahwa harus melapor terlebih dahulu ataukah harus melakukan SOP-nya Polri. Namun perlu kita ketahui bahwa keadaan pada saat itu sangat urgent, Pak, dan sangat-sangat memerlukan pendampingan, karena sebelum datangnya klien kami di Polsek Cinangka itu telah mendapat ancaman sebelumnya dari terduga pelaku tindak pidana tersebut. Maka dari itu klien kami untuk meminimalisir keadaan-keadaan atau mengantisipasi keadaan-keadaan yang tidak sangat diinginkan, mencoba untuk meminta pendampingan dari pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Cinangka tidak merespon itu atau tidak memenuhi permintaan dari klien kami, sehingga klien kami langsung mengejar dari pelaku tindak pidana tersebut yang berakhir dengan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Begitu. Baik. Mbak.
Baik, Pak Willy, kita akan coba sama-sama mendengarkan kutipan pernyataan dari Kapolda Banten. Saudara Agam ya, bersama saudara Samsul dan 3 orang lainnya, jadi berlima, sebelum kejadian penembakan di TKP kilometer 45 itu sempat datang ke Polsek Cinangka, ya, Polres Cilegon. Nah, datang sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian diterima oleh anggota piket yaitu Brigadir Diri Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Diri ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental penyewaan kendaraan yang diduga akan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya, sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Deri, ya, Andriani, dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa dipidana. Ya, Pak Willy, sudah disebutkan memang diakui ada pelanggaran dan pihak kepolisian menjanjikan akan ada tindakan tegas. Menurut Anda sampai di titik ini sudah cukup memuaskan belum? Kami sangat mengapresiasi tindakan dari kepolisian bahwa responnya sangat begitu cepat. Dan pihak keluarga pun sudah, setelah kami berkoordinasi tentang itu, dan juga pihak dari kepolisian dalam hal ini Propam telah menemui pihak keluarga dan juga saya sebagai kuasa hukumnya. Sangat mengapresiasi itu. Begitu, Mbak. Oke, baik. Saya bergeser dulu ke Mas Usman. Mas Usman, penggunaan senpi oleh aparat yang kemudian mengakibatkan warga sipil tewas. Lagi-lagi terjadi. Apa catatan Anda, Mas Usman? Pertama, kita sangat menyesalkan tindakan penggunaan senjata api dalam peristiwa tersebut. Itu jelas dapat digolongkan sebagai pembunuhan di luar hukum. Dan perbuatan ini jelas melanggar hak asasi manusia. Kita sangat menyayangkan perilaku aparat keamanan, baik anggota TNI maupun anggota Polri, yang begitu mudah untuk menggunakan senjata api, meletuskan peluru, sehingga mengakibatkan korban jiwa. Tidak ada kondisi apapun di tempat kejadian perkara yang memperlihatkan bahwa pelaku benar-benar dalam kondisi keselamatan terancam. Baik, sehingga Mas Usman, bisa digunakan sebagai alasan membenarkan itu. jadi kalau kemudian Ya. ada alasan bahwa yang bersangkutan bertugas sebagai ajudan sehingga ada senjata melekat, kemudian keadaannya mereka mengakunya ada pengeroyokan, itu tidak bisa diterima, Mas Usman? Saya kira harus diperiksa betul apa benar ada pengeroyokan itu. Kita sudah sering mendengar ketika seorang warga sipil tewas, lalu aparat memberikan penjelasan yang seolah-olah ingin membenarkan tindakan yang jelas-jelas salah, atau ingin menghindari pertanggungjawaban. Entah itu korbannya dianggap tawuran, atau korbannya dipandang menyerang, dan seterusnya. Nah, perbedaan-perbedaan informasi tersebut justru menimbulkan tanda tanya yang harus segera dijelaskan secara terang benderang oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Karena tindakan ini ada di dalam lingkungan hukum pidana umum. Dan karena itu anggota TNI yang menjadi pelakunya harus tunduk pada jurisdiksi peradilan umum, dan pihak kepolisian tidak boleh ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelakunya. Dan lindungi masyarakat dari segala ancaman semacam ini. Ini perilaku arogansi yang berkali-kali terjadi dan tidak pernah dihukum secara benar-benar dan adil, sehingga terus berulang. Ini yang kami sangat sesalkan. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali TNI juga bersikap terbuka di dalam mengungkap kasus ini tanpa ada dugaan bahwa TNI secara kelembagaan melindungi anggotanya yang terlibat di dalam dugaan pembunuhan di luar hukum ini. Jadi
anggota yang melakukan kesalahan harus dihukum, harus diproses hukum. Kelembagaan jangan dilibat-libatkan, jangan kemudian lembaga menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang jelas-jelas telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi saya kira kasus ini menciderai awal tahun 2025. Padahal sepanjang tahun 2024 kita sudah berkali-kali mendengar penggunaan senjata api sehingga mengakibatkan kematian warga sipil. Jadi harus ada evaluasi besar dalam penggunaan senjata api, baik anggota TNI maupun anggota Polri. Baik, saya geser ke Bang Andreas sekarang. Bang Andreas, kalau dari Komisi 13, saat ini catatannya untuk kasus ini seperti apa, Bang Andreas? Akankah melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait? Halo, Bang Andreas. Oke, tampaknya jaringannya terganggu. Saya kembali ke Mas Usman. Mas Usman, kalau kemudian sekarang penanganannya dilakukan oleh Propam, bisakah kemudian publik berharap bahwa ini akan dilakukan secara independen? Saya masih melihat bahwa proses yang dilakukan oleh Propam terhadap anggota kepolisian. Padahal yang diperlukan di dalam kasus seperti ini, kasus tindak pidana umum, adalah proses hukum penyidikan kepolisian terhadap para pelakunya. Termasuk kalau ia adalah anggota TNI. Oke. Panglima TNI mengambil tindakan memberhentikan segera, sehingga ia berstatus warga sipil, lalu menyerahkan kepada proses hukum di lingkungan kepolisian. Di tingkat kebijakan, Pak Andreas Pareira dan kawan-kawan anggota Dewan harus segera menghidupkan kembali panitia kerja atau panitia khusus untuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer. Kenapa demikian? Karena undang-undang ini sudah terlalu lama, sudah terlalu usang, dan seharusnya dihapus atau direvisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di mana Undang-Undang TNI yang baru tahun 2004 menegaskan anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum harus tunduk pada jurisdiksi peradilan umum. Jadi Dewan saya kira perlu menghidupkan kembali, termasuk bersama pemerintah, untuk membahas revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Sehingga ke depan, jika ada kasus yang melibatkan aparat keamanan, baik Polri maupun TNI, maka proses hukumnya diajukan ke lingkungan peradilan umum. Kecuali kalau ia benar-benar terjadi di lingkungan militer, di tangsi militer, di kamp militer, atau di markas militer, entah itu tindakan indisipliner atau bahkan tindakan penggunaan senjata api. Jadi kalau kerugiannya melibatkan kepentingan militer, maka bisa dibawa ke pengadilan militer. Tetapi kalau kerugian yang ditimbulkan perbuatan itu adalah kerugian kepentingan umum, terjadi di lingkungan masyarakat umum, seperti di rest area, maka itu harus diajukan di dalam pemeriksaan lingkungan peradilan umum. Dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, kehakiman yang sipil berwenang dan wajib melakukan proses hukum terhadap para pelakunya. Supaya perilaku anggota yang semacam ini tidak terus menciderai kelembagaan TNI, tidak terus menciderai kelembagaan Polri. Gitu. Dan masyarakat bisa percaya pada tentara, pada polisi, bahwa mereka benar-benar melindungi masyarakat. Bukan berbuat sewenang-wenang seperti yang kita lihat sepanjang tahun lalu maupun di awal tahun ini. Baik, ketika korbannya kemudian melibatkan warga sipil, artinya publik dan juga pihak keluarga berhak untuk memantau bagaimana jalannya peradilan secara layaknya peradilan umum ya berarti Mas Usman. Baik, saya coba Betul lagi sekali. menyapa ke Bang Andreas. Bang Andreas sudah bisa mendengar suara saya? Bisa. Ya, Bang Andreas, ini ada dua catatan soal reformasi mendalam terkait penggunaan SEMPI, evaluasi dari sisi aspek psikologis, pengawasan, dan disiplin, dan juga soal revisi Undang-Undang Peradilan Militer nomor 31 tahun 97. Apa kira-kira rencana Komisi 13 DPR terhadap dua klausul ini? Yang pertama soal disiplin di dalam tubuh, baik itu TNI maupun Polri, petugas negara yang diberikan hak untuk menggunakan senjata. Saya kira dalam hal ini, ya sebelum kita bicara kalau TNI tadi, sebelum revisi ini terjadi, karena ini cerita panjang juga apa yang disampaikan, disinggung oleh Mas Usman tadi. Saya kira di sini peran daripada
pimpinan, dalam hal ini pimpinan yang tertinggi Panglima, itu penting untuk tidak terlalu mengedepankan juga apa yang namanya selalu dibangga-banggakan, bahwa itu perlu dibanggakan, tapi tidak pada tempatnya apa yang namanya esprit de corps. Kenapa? Karena selama ini seolah-olah ya kalau kesalahan itu terjadi di tubuh militer, tubuh prajurit, kemudian atas nama esprit de corps, kemudian ya mereka berupaya untuk melindungi. Saya kira bebas tugaskan dulu sehingga dia diperiksa oleh polisi gitu dalam proses ini gitu. Oke. Nah kemudian kalau terbukti ya pecat dipecat langsung karena saya kira petugas yang menggunakan ya memegang senjata dia harus memberikan rasa aman pada rakyat. Ini kalau kejadian ini berulang-ulang terus, justru kemudian masyarakat justru akan melihat bahwa ketika petugas punya pegang senjata ini kita ada di dalam suasana terancam. Nah saya kira ini satu hal yang penting yang harus menjadi catatan kita untuk mendesak pimpinan tertinggi mereka untuk jangan melindungi baik itu di polisi maupun itu di tentara. Ada rencana Sehingga untuk dengan memanggil demikian tidak bisa Bang dilakukan. Andreas? Ada Kenapa? rencana untuk memanggil mungkin Panglima atau Kasal? Nah itu artinya di sini kalau di DPR kalau Panglima Panglima TNI itu di wilayahnya di Komisi 1 itu. Tapi intinya bahwa kita harus masyarakat harus mendesak Panglima pimpinan tertingginya jangan melindungi dan juga di bawahan-bawahan jangan melindungi petugas negara yang ya diberikan hak untuk memegang senjata, menggunakan senjata. Kenapa? Ketika terjadi penyalahgunaan seperti itu, yang terjadi adalah nyawa kita gitu, nyawa warga sipil ini gitu. Karena tidak mungkin kalau kita berhadapan dengan petugas negara yang mempunyai senjata, kemudian ya terjadi keributan di situ atau perkelahian di situ, kemudian ya yang jadi korban pasti warga yang tidak pegang senjata gitu. Nah itu satu hal. Kemudian hal yang berikut yang berkaitan dengan revisi peradilan militer ini memang ya cerita ini panjang. Dulu kan tahun 2004-2009 kami sudah jauh melakukan itu. Bung Usman ikuti persis waktu itu. Cuma waktu itu juga problemnya itu adalah kesiapan dari polisi gitu. Bagaimana kesiapan dari polisi juga untuk benar-benar, nah dalam kasus seperti ini berani atau tidak gitu. Jangan kemudian ya ini ada kewuh antara polisi dan tentara. Gitu. Iya, ini ada problem lain berarti ya juga, Bang gitu. Andreas. Ada problem tambahan bagaimana antar institusi itu kemudian bisa saling memeriksa begitu ya Bang Andreas? Itu problemnya gitu. Kami dulu mengalami ketika revisi ini sedang berjalan, saya waktu itu masih ingat dalam hitungan saya itu dalam 1 tahun itu ada 38 polsek, pos-pos polisi itu terjadi keributan dan ada yang dibakar, ada yang macam-macam ketika kejadian itu terjadi gitu. Yang berkaitan dengan dengan proses yang sedang terjadi di DPR waktu itu revisi undang-undang peradilan militer ini gitu. Jadi memang kesiapan institusi Polri untuk kemudian ya ketika ini kita revisi ini, tapi kalian siap harus melaksanakan ini berdasarkan undang-undang itu. Nah, problem ini psikologi antara polisi dan tentara ini masih sangat kuat. Tapi ini masalah yang kita hadapi, masalah yang kita alami di dalam sejarah panjang Indonesia berkaitan dengan polisi dan tentara. Oke, baik. Kita nanti akan bahas lebih lanjut lagi soal bagaimana kalau kita kemudian mendesak ada revisi Undang-Undang Peradilan Militer, tetapi juga kita bisa memberi masukan seperti apa seharusnya kesiapan dari Polri untuk kemudian bisa melaksanakan tugas, bisa memeriksa anggota TNI yang kemudian bermasalah dengan hukum. Kita akan kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Willy Cahyadi, kuasa hukum dari keluarga korban. Pak Willy, kalau melihat situasi per hari ini, bagaimana pernyataan dari pihak TNI Angkatan Laut dan kemudian penanganan di pihak kepolisian, apa kira-kira yang menjadi tuntutan pihak keluarga?
Sejauh ini pihak keluarga menyatakan bahwa tindakan dari kepolisian sangat responsif, dan sejauh ini kami menanggapinya hal itu dengan positif. Adapun dari pihak dari TNI dengan pernyataan bahwa adanya dugaan pengeroyokan yang dilakukan dari keluarga klien kami, ayo kita sama-sama buktikan itu di pengadilan dengan cara menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti dan proses pengadilan biar cepat dari tindakan lidik ke sidik sehingga dapat kita buktikan di pengadilan. Iya, Begitu, Mbak. Pak Willy, kalau kemudian untuk membantah pernyataan bahwa terjadi pengeroyokan dari pihak keluarga sendiri, cukup yakin atau cukup optimis tidak dengan bukti video yang kemarin kita saksikan viral di media sosial itu akan mampu membuktikan bahwa tidak terjadi pengeroyokan? Sangat bisa kami membuktikan, keluarga klien kami membuktikan bahwa itu bukanlah suatu tindak pengeroyokan, bahwa ada runutan dari sebelum kejadian dari KM 45. Sebelum dari KM 45, klien kami mendatangi pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Cinangka, dan sebelum mendatangi Polsek Cinangka, pihak klien kami telah menyergap pelaku tindak pidana dan menanyakan bahwa mobil ini milik siapa, dan pelaku tindak pidana tersebut langsung menodongkan pistol. Dari tindakan pidana tersebut si pelaku langsung menabrak. Nah, begitu terjadi kejar-kejaran dan menodongkan pistol itu, pihak klien kami mendatangi polsek. Setelah mendatangi polsek itu mendapati pelaku tindak pidana itu di KM 45. Sehingga terjadilah pembunuhan tersebut. Bahwa ada opini-opini yang menggiring bahwa klien kami melakukan pengeroyokan sangat-sangat tidak benar. Dari bukti-bukti yang ada di tersiar dari berbagai media sosial, dapat kami buktikan bahwa memang itu adalah opini yang sesat, begitu. Baik, Pak Willy, semua runtutan itu, rentetan kejadian itu terekam videokah atau hanya memang video yang kita saksikan beredar di media sosial yang ada buktinya? Dari rekaman video klien kami ada 3, ada sebagian yang dipublikasi di media, dan di situ juga ada CCTV yang kemungkinan besar sudah diambil dari pihak yang berwenang untuk itu. Jadi kita dapat membuktikan hal-hal itu melalui CCTV di daerah KM 45. Baik. Kalau saat ini sendiri, Pak Willy, boleh diceritakan bagaimana kondisi keluarga korban, baik secara psikis maupun secara ekonomi setelah terjadi peristiwa penembakan itu? 2 korban penembakan ini, yang satu almarhum Bapak Ilyas, satunya lagi Bapak Ramdi. Dan jika di keluarga Bapak Ilyas bahwa anak-anaknya sudah besar, dan selama ini juga kedua anaknya itu membantu Pak Ilyas menjalankan roda ekonomi atau usaha bidang rental itu kurang lebih dari 12 tahun, Mbak. Jadi untuk masalah ekonomi, usaha yang telah dijalankan oleh Bapak Ilyas itu langsung diambil alih oleh kedua anaknya. Nah, untuk masalah ekonomi dari Bapak Ramli yang saat ini masih dalam keadaan kritis, dari informasi yang kami dapat dari pihak keluarga sangat terganggu dan sangat menurun. Begitu. Baik, adakah sejak tanggal 2 ya Pak Willy hingga hari ini, adakah upaya dari pihak TNI Angkatan Laut mungkin untuk mendekati pihak keluarga? Untuk mendekati dari pihak keluarga belum, Mbak. Terbukti kami tidak ada kontak ya berarti Pak Willy, baik telepon maupun ada petugas yang datang? Kami yang mendatangi dari pihak korban, pihak pelapor mendatangi Puspom Al. Baru setelah kami datang, mereka merespon terhadap ini, dan baru diadakan pemanggilan untuk dimintai keterangan. Pada waktu itu responnya seperti apa, Pak Willy? Gimana, Mbak? Responnya pada waktu itu seperti apa? Iya,
kami yang mendatangi tim Puspom Al. Setelah kami datang, baru ada jadwal untuk meminta informasi kepada klien kami. Sampai dengan hari ini saya berada di lingkungan Puspom Al untuk mendampingi klien. Begitu, Mbak. Baik. Kalau untuk dari keluarga, baik keluarga Pak Ilyas maupun keluarga Pak Ramli, apakah sudah meminta mungkin perlindungan dari LPSK? Karena ada yang juga mengatakan bahwa lebih baik ada upaya untuk meminta perlindungan dari LPSK. Dari keluarga Pak Ilyas kemarin sudah ada berkomunikasi dengan LPSK. Besok kami akan bertemu dengan tim LPSK. Begitupun juga dari keluarga Bapak Ilyas, kami sudah ada jadwalkan untuk bertemu dan membahas permasalahan itu. Oke, dan baik. akan segera kami tindak lanjuti besok. Baik, Pak Willy, mungkin kami Begitu. ingin tahu secara kondisi psikologi seperti apa pihak keluarga menghadapi kasus ini, karena ini kan adalah kasus di mana keluarga menjadi korban kehilangan anggota keluarganya, tetapi yang dihadapi adalah aparat TNI. Seperti apa mungkin suasana psikologis keluarga? Takut, gentar, goyah. Namun kami mencoba untuk menetralisir keadaan itu dengan wejangan-wejangan, ungkapan-ungkapan yang mendukung para klien kami. Begitupun juga dari keluarga Pak Ramli, ada sama seperti keluarganya Pak Ilyas, almarhum Ilyas, kami memberikan support terhadap apa-apa yang akan kita lakukan dengan upaya-upaya hukum yang akan kita lakukan. Sehingga mereka menjadi satu ikatan bahwa akan bersama-sama untuk melakukan upaya-upaya hukum itu. Baik, jadi suasana mentalnya lebih ke pesimis atau pasrah atau masih tetap optimis bahwa penanganan kasus ini akan bisa memberikan keadilan bagi keluarga, Pak Willy? Sejauh ini mereka optimis dan mereka yakin bahwa Indonesia ini adalah negara hukum dan para bapak-bapak yang rekan-rekan yang di TNI akan melakukan tugasnya secara profesional dan proporsional. Sejauh ini masih optimis, baik. Baik, saya bergeser lagi ke Mas Usman untuk bicara lagi bagaimana upaya pendorongan, pengusutan, dan penyelesaian yang adil. Ada yang kemudian mengusulkan, karena kalau kita mau merubah kebijakan secara undang-undang kan butuh waktu lama ya Mas Usman. Kemudian kalau kita berpikir yang lebih realistis per hari ini yang kemudian bisa dilakukan agar bisa memberikan keadilan, bagaimana para pelaku itu bisa diadili secara terbuka, bisa disaksikan oleh publik dan kemudian keluarga juga bisa menyaksikan bagaimana proses pengadilannya. Harus seperti apa, Mas Usman? Ya, benar sekali bahwa untuk misalnya merevisi peradilan militer agar anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada jurisdiksi peradilan umum itu memerlukan waktu. Tetapi keliru kalau dikatakan bahwa untuk melaksanakan proses peradilan di bawah jurisdiksi pengadilan umum terhadap anggota TNI harus menunggu revisi. Saya kira itu keliru. Kenapa demikian? Karena undang-undang yang ada pun, ya, undang-undang baik itu hukum pidana militer maupun hukum acara pidana militer, menjelaskan satu mekanisme hukum di mana seandainya terjadi, katakanlah perselisihan, dibawa kemana kasus seperti ini? Ke pengadilan umum atau ke pengadilan militer? Pertanyaan sederhananya dalam undang-undang adalah apakah kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut, yaitu penembakan hingga tewas, Pak Usman? Banyak merugikan militer, memang harus dibawa ke pengadilan militer, bisa dibawa. Kalau merugikan kepentingan umum, maka itu harus diajukan ke pengadilan umum dan Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM itu berwenang untuk menentukan itu. Jadi kalau ada kemauan politik dari pimpinan, ya, dari Menteri Pertahanan, dari Menteri Hukum dan HAM, Menteri misalnya Panglima TNI termasuk Kapolri, saya kira proses ini sudah bisa dimulai di peradilan umum. Baik. Jadi tidak perlu sampai menunggu. Baik, Pak Usman, berarti saat ini kita hanya bisa berharap pada niat baik dan komitmen dari pimpinan TNI Angkatan Laut ya? Pak Usman? Halo? Ya, baik. Halo? Ya,
Saya kira Presiden harus segera. Ya, Mas Usman, mohon maaf Ya. tadi terputus, tidak begitu jelas, boleh diulangi? Ya, jadi pelaku harus diadili melalui peradilan umum. Dengan atau tanpa revisi Undang-Undang Peradilan Militer, proses itu bisa dilakukan. Perkiraan saya bukan pihak kepolisian yang tidak siap, tetapi justru ada resistensi, ada penolakan dari lingkungan militer. Ini yang tadi saya harus tegaskan, bahwa kalau ada anggota TNI, baik AD, AL, AU, yang melakukan tindak pidana umum, sudah jelas-jelas melakukan tindak pidana umum, diberhentikan saja, diserahkan pada proses hukum di kepolisian. Ya, agak jarang tapi kita bisa Setidak-tidaknya melihat ada kasus seperti itu kemudian langsung diberhentikan dan diserahkan kepada polisi ya, Mas Usman. Betul sekali, itu yang saya kira membuat masyarakat sulit percaya bahwa keadilan benar-benar akan terwujud. Kita lihat nanti, karena sudah banyak sekali kasus. Tahun 2024 saja ada 55 kasus pembunuhan di luar hukum Ya. dengan jumlah korban 5 orang. Ini yang saya kira harus dievaluasi secara besar-besaran. Jadi pemerintah, khususnya Presiden dan DPR, harus kembali menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara adil. Kalau ada anggota TNI, anggota Polri melakukan tindak pidana umum, ajukan ke pengadilan umum, bukan ke pengadilan militer. Baik, tapi Mas Usman benar ya tadi pertanyaan saya sebelum terputus bahwa ini kemudian saat ini di hari ini di titik ini kita hanya bisa berharap pada niat baik dan komitmen dari pimpinan TNI Angkatan Laut. Ya, tetapi Dewan khususnya Komisi 1 DPR juga harus mengambil tindakan, memanggil Panglima TNI, memanggil Kepala Staf TNI Angkatan Laut, meminta perkembangan informasi apa yang sudah dilakukan. Kalau ada kendala, maka itu harus bisa diatasi. Baik. Kalau kasus ini juga diawasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, itu akan jauh lebih baik. Jadi harus ada pengawasan berlapis dari keluarga, masyarakat, dari parlemen, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, presiden, menteri pertahanan, Menko Polhukam, menteri hukum, sampai dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Supaya benar-benar ada keadilan bagi keluarga korban. Baik, saya ke Bang Andreas. Bang Andreas, ada fungsi yang cukup penting yang kemudian bisa dilakukan untuk bisa mendesak itu terjadi. Kira-kira Bang Andreas akan seperti apa rencana dari Komisi 13 DPR dalam beberapa hari ke depan agar kemudian bisa memastikan kasus ini bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya? Ya kalau secara fungsional di DPR tuh kalau berkaitan dengan TNI itu di Komisi 1, Mbak. Tapi seperti apa yang disampaikan oleh Mas Usman, saya kira kita masyarakat semua perlu mendesak dalam hal ini ya Panglima tentunya, Panglima Kasal untuk tidak melindungi, dalam arti tidak melindungi ya prajurit yang melakukan tindak pidana umum. Dan di sini adalah kasus ini adalah kasus yang berkaitan dengan bukan berkaitan dengan persoalan militer gitu, bukan tindak pidana militer gitu. Oleh karena itu ya bebaskan dia gitu, bebaskan dia dari penugasan, kemudian sehingga dia ada kesempatan untuk diadili atau diproses di dalam peradilan umum, bisa dalam hal ini ya oleh polisi dan kemudian jaksa dan pengadilan umum tentunya. Nah sehingga masyarakat akan melihat gitu. Di sini pada akhirnya adalah sikap dari pimpinan tertinggi dari TNI dan berkaitan dengan tadi misalnya dengan Menham dan kemudian dengan Menko Polhukam, tentu ya di situ koordinasi di situ tentu kalau presiden bicara, kalau presiden menghendaki proses ini berjalan di peradilan umum, saya kira itu bisa terjadi gitu. Tapi kalau masih ada apa yang selalu menjadi alasan selama ini yaitu esprit de corps ya, semangat untuk korps dari masing-masing kesatuan. Nah kalau itu terjadi ini sulit gitu, artinya tidak akan terjadi ya proses yang seperti yang diharapkan oleh ya, kita semua gitu, yaitu berjalan di peradilan umum. Sehingga saya kira dalam hal ini tentu di DPR kita akan menyampaikan ini, menanyakan ini, tetapi ini juga perlu dari seluruh masyarakat memberikan perhatian terhadap kasus ini dan mendesak pemerintah terutama dalam hal ini ya pimpinan tertinggi di militer gitu, untuk kemudian tidak melindungi
prajuritnya sehingga dia diberikan kesempatan sama seperti ya warga sipil yang lain ketika melakukan tindak pidana umum dilakukan proses di peradilan umum. Nah, saya kira kalau ini bisa terjadi ya sebelum revisi undang-undang peradilan militer tadi seperti yang tadi kita sudah sampaikan tadi, proses ini bisa berjalan. Ini soal komitmen gitu, soal komitmen mau atau tidak gitu, dan siap atau tidak gitu. Kita terutama di sini dari sini adalah pihak TNI dan pimpinan tertinggi TNI. Oke, baik. Saya jadi membuka lagi, Bang Andreas, karena tadi Anda mengatakan kalau untuk pemanggilan Panglima atau mungkin Kasal itu wewenang Komisi 1, tapi kalau di komisi Anda berkenaan dengan soal mungkin hak asasi manusia ya, Bang Andreas, karena ini ada kecenderungan menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan dan karena yang melakukan adalah petugas atau aparat TNI dan punya akses kepada CNP, kemudian korban yang terjadi adalah korban yang kemudian tewas begitu, dan ini adalah warga sipil. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam ruang lingkup Komisi 13 untuk memastikan bahwa ini kalau kita meng-highlight Bang Andreas yang terbaru di November 2024 ada Raden Barus penyerangan anggota TNI ke kampung Deli Serdang, dan kemudian ada juga pelajar di Semarang Gama R. Oktavandi yang tewas ditembak polisi. Kira-kira harus seperti apa agar kemudian aparat TNI yang memiliki akses kepada senjata tidak sewenang-wenang terhadap warga sipil dan merasa kemudian ketika memiliki senjata dia bisa melakukan atau menyelesaikan semua permasalahan dengan senjata api? Ya itu tadi gitu, kita bisa bicara dan Menteri HAM juga bisa bicara, kita semua bisa bicara, tapi itu semua akan kalah dengan esprit de corps, kalah dengan esprit de corps. Panglimanya atau pimpinan tertingginya tidak punya komitmen untuk penyelesaian ini di peradilan umum. Gitu. Oleh karena itu ya kalau saya melihat semua kita sudah tahu bahwa ini pelanggaran HAM dan saya kira mereka juga tahu itu gitu, bahwa ada pelanggaran HAM di sini. Persoalannya mau atau tidak dan punya komitmen atau tidak dari pimpinan tertinggi TNI. Karena kalau di militer itu kan sifatnya komando gitu. Kalau panglimanya bilang ya ini bebas tugaskan dia dan beri kesempatan ikut di dalam peradilan umum. Saya kira itu akan terjadi. Oke, baik. Kita akan break dulu, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Tapi saya ingin kembali lagi ke Mas Usman untuk sedikit bicara soal dugaan backing. Ada budaya backing, membacking di TNI dan Polri ya, Mas Usman. Kita sudah tahu ini sudah terjadi cukup lama. Dan kemudian di kasus ini ada juga dugaan jaringan penggelapan mobil. Apa kira-kira yang kemudian bisa didesak agar dugaan-dugaan ini bisa diusut dengan terbuka dan tidak di ruang gelap terjadi di Propam yang kemudian kita tidak tahu seperti apa proses penyidikannya? Ya, proses hukumnya harus terbuka, harus transparan. Kalau tertutup, maka peristiwa semacam ini termasuk apa yang sesungguhnya di balik itu, jaringan sindikat pencurian mobil misalnya, tidak akan bisa terbongkar. Kita masih ingat ya beberapa waktu yang silam itu ada tumpukan mobil-mobil yang tidak jelas dari mana itu diperoleh di rumah anggota TNI. Nah, hal semacam itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar di dalam masyarakat. Apa yang sesungguhnya dilakukan oleh anggota TNI? Dalam kasus kilometer 45 yang sekarang ini, kabarnya anggota TNI yang terlibat adalah anggota satuan elit, Kopaska. Nah, kalau Kopaska, kalau satuan elit, seharusnya ia punya kemampuan yang lebih gitu, dan punya konsentrasi tugas yang lebih istimewa ketimbang ngurus hal-hal seperti ini. Jadi budaya backing-membacking ini sudah sering kali kita temukan dan sudah rahasia umum di dalam masyarakat. Ya, bisnis anu dibackingi oleh anggota TNI ini, gitu ya. Dari mulai bisnis-bisnis di lingkungan masyarakat biasa sampai dengan bisnis besar. Nah, ini yang harus dihentikan. Makanya di dalam Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 dilarang anggota TNI aktif untuk melakukan bisnis. Ya.
tentu kita tidak melarang misalnya anggota TNI ingin membuat koperasi ya untuk mencari katakanlah tambahan, tetapi anggota TNI adalah anggota dari lembaga yang melaksanakan kebijakan pertahanan negara, menjaga kedaulatan negara, integritas teritorial negara, keselamatan segenap bangsa dari negara. Musuhnya dari luar negeri, musuhnya dari negara asing. Jadi bukan ngurusin yang domestik, bukan urusan-urusan penegakan hukum, urusan bisnis, urusan pemeliharaan keamanan, itu urusan polisi. Kewenangan-kewenangan semacam itu sepenuhnya dimiliki oleh pihak kepolisian. Anggota TNI itu tugasnya mendeteksi, mengidentifikasi, dan melaksanakan kebijakan pertahanan negara dari ancaman musuh asing yang mengancam 3 hal tadi. Kedaulatan negara, integritas teritorial negara, dan keselamatan segenap bangsa. Baik. Jadi Mas kalau Usman, ada yang backing-membacking, entah itu Bintara atau misalnya Tamtama atau perwira tinggi termasuk, dia harus diberhentikan. Tidak boleh itu dilakukan. baik, Mas Usman, tetapi kalau mari kita berandai-andai misalnya kemudian ini bisa diselesaikan di ranah peradilan umum, ditangani oleh pihak kepolisian. Bisakah kita berharap bahwa jaringannya kemudian kalau memang terjadi ada upaya backing-membacking atau jaringan penggelapan mobil ini bisa terungkap? Kalau ada komitmen politik, kemauan politik di tingkat presiden, di tingkat dewan, ya, itu bisa dilakukan. Kepolisian itu sudah memiliki pengalaman panjang, sudah dibekali peralatan termasuk keilmuan gitu ya, penyidikan secara saintifik yang sangat hebat. Masalahnya bukan pada kemampuan, tetapi pada kemauan politik dari presiden, dari Panglima TNI, dari Kapolri, dari Menteri Pertahanan, dari menteri-menteri yang terkait. Jadi kalau ada urusan-urusan semacam itu, kendalanya pasti bukan kendala teknis, tidak ada bukti atau sulit mengungkapkan bukti, bukan kendala hukum, tidak ada kewenangan hukum, itu ada semua. Kewenangan hukum ada, kendala teknis tidak mungkin tidak bisa diatasi oleh kemampuan dan peralatan forensik atau peralatan-peralatan dimiliki oleh pihak penegak hukum. Kendalanya seringkali pada keengganan untuk menimbulkan kegaduhan atau keengganan untuk memproses hukum seseorang yang mungkin berpangkat tinggi ya, yang terlibat di dalam sebuah kejahatan. Entah itu sindikat jaringan pencurian mobil atau sindikat penyelundupan atau sindikat perdagangan manusia. Baik. Itu hal-hal yang sudah menjadi rahasia umum. Kalau Indonesia mau menjadi negara dengan Indonesia emas 2045, Indonesia harus benar-benar menegakkan hukum. Tidak boleh hanya tajam ke bawah, ke masyarakat, tapi tumpul ke atas. Harus tajam ke atas, bahkan lebih tajam ke atas. Karena di tingkat atas negara itu diberi wewenang lebih, diberi kepercayaan, diberi amanat, diberi senjata, diberi dana, diberi kewenangan. Jadi saya kira hukum harus benar-benar ditegakkan supaya peristiwa ini tidak terjadi lagi. Baik. Dan TNI tidak perlu mengurus hal seperti ini. Berhentikan anggotanya, berhentikan sementara setidaknya, berikan bantuan hukum, serahkan pada pengacara, biar dia melakukan pembelaan hukum sendiri. Bukan kemudian menempatkan institusi seolah-olah seperti tim pembela. Bukan itu urusan TNI. Baik. Tugas TNI adalah menjaga kedaulatan negara, integritas teritorial negara, dan keselamatan segenap bangsa ini. Oke, saya geser ke Bang Andreas. Bang Andreas, apa tanggapan Anda soal dugaan ada upaya backing-membacking dan juga ada dugaan bahwa ini adalah jaringan penggelapan mobil? Ya, yang pasti kalau ada dugaan seperti itu harus dibuka secara transparan dan adil gitu. Ya, persoalannya persis seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bung Usman tadi gitu. Untuk membuka ini secara adil, secara fair, transparan. Nah, ini kan kita berhadapan dengan ya kelompok manusia yang namanya TNI yang merasa bahwa dia mempunyai kekhususan-kekhususan. Nah, untuk membongkar ini, kekhususan-kekhususan itu harus dihilangkan gitu. Ditiadakan bahwa mereka juga sama seperti warga sipil yang lain gitu. Dan di sini kuncinya ada pada, ya kalau saya melihat ini kuncinya ada pada pimpinan tertingginya. Karena di dalam militer itu ya poinnya itu adalah komando gitu. Jadi kalau panglimanya menyampaikan bahwa hari ini dia secara di pidana umum, saya kira ini bisa berjalan. Gitu. Oke, Bang Andreas. Ya, kalau tidak ya itu perlu juga di Menko Polhukam, kemudian Menham, dan juga mendesak supaya, ya apalagi kalau presiden yang bicara soal ini,
Baik. pasti ini bisa terjadi. Baik, Bang Andreas, mungkin sehingga tidak. memang di sini ya perhatian dari masyarakat ini penting untuk kemudian ya ini bisa kita desak supaya kasus ini harus menjadi kasus-kasus seperti ini harus menjadi ya pintu masuk untuk kemudian terjadi perubahan. Baik. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bung Usman, kita kalau kayak gini-gini terus, ya kita mundur lagi gitu. Saya selama sekian tahun saya di Komisi 1, saya melihat ada perubahan, ada perkembangan yang baik di antara beberapa 10 tahun terakhir ini gitu. Tapi akhir-akhir ini mulai muncul lagi gitu yang namanya backing-backingan, yang kemudian terjadi penyalahgunaan senjata api oleh prajurit TNI. Nah kalau ini terjadi kita mundur lagi gitu. Iya. Dari yang sebelumnya sudah menuju lebih baik lah gitu dari ya waktu-waktu yang lalu. Gitu. Jadi saya kira sebelum kita melakukan revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer, karena itu salah satu kendala yuridisnya, komitmen dan kemauan politik dari ya pihak terutama di dalam hal ini adalah pimpinan tertinggi TNI itu penting sehingga terjadi perubahan ini. Baik, terakhir pertanyaan terakhir untuk Pak Willy, mungkin terakhir lagi Pak Willy, harapan dari pihak keluarga termasuk juga mungkin tanggapan soal adanya dugaan backing, mungkin ada komentar Pak Willy? Harapan terakhir dari klien kami mendapatkan keadilan, transparansi dari pihak dari pelaku tindak pidana tersebut, dalam hal ini peradilan militer. Jadi membuka apa yang sebenarnya yang terjadi sesuai dengan fakta di lapangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan militer. Untuk diduga ada sindikat itu bahwa pelaku tindak pidana penggelapan atau 372 itu telah melakukan hal serupa berulang kali, dan hal ini kami mendapatkan informasi dari organisasi perkumpulan rental mobil di Indonesia bahwa setelah kejadian ini klien kami menyebarkan foto atau KTP data-data yang telah didapat dari pelaku tindak pidana itu ke dalam suatu organisasi, bahwa setelah itu anggota-anggota organisasi rental di Indonesia ini mengungkapkan bahwa pelaku itu telah berulang kali melakukan tindakan serupa. Ini bicara Ajat ya Pak Willy ya? Ajat ya? Iya, Okay. Betul Pak. Pelaku tindak pidana 372 ya. Oke, kalau untuk oknum TNI-nya? Dari oknum TNI itu kan mereka telah diduga bersama-sama melakukan itu. Oke, yang baik. dari informasi yang dapat dari organisasi rental dari klien kami gitu. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi kita akan sama-sama menyaksikan dan juga mengawal bagaimana perkembangan kasus ini. Mudah-mudahan memang tidak menguap begitu saja seperti kebanyakan kasus yang melibatkan aparat TNI dan Polri, tetapi kita akan sama-sama mengawal, termasuk juga nanti Bang Andreas dan teman-teman dan juga Mas Usman mungkin bisa terus-menerus mengawasi bagaimana perkembangan kasus ini di pihak kepolisian maupun di pihak TNI Angkatan Laut. Terima kasih Pak Willy, Mas Usman, dan juga Bang Andreas untuk waktunya di NTV Prime kali ini.